diri sendiri, bercedera, pecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, lewat kematian Yesus, dia hanya membuka jalan kepada semua manusia. Jadi lewat kematian Yesus kita tidak lagi menghampiri Allah, membuat korban setiap tahun sekali, membakar korban bakaran. Sudah tidak lagi, otomatis sudah tidak lagi. Kita bisa menghampiri Allah dengan hati nurani yang bersih. Namun kalau kita beriman kepada Yesus, tentu kita harus merubah pola hidup kita, yaitu menghindari semua yang tadi dikatakan. Kemabukan, kesirikan, penyembahan berhala itu harus dihilangkan, baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan Yesus tebus dosa warisan terus kita otomatis sudah bebas, enggak? Gitu, Gurunda. Mbak statement abang udah ya, ini saya sapa dulu yang baru naik ini si TVT. Assalamualaikum, selamat malam ini bang. Ya bang, assalamualaikum, shalom, selamat malam. Halo. Oh shalom, begini bang ya. Iya bang, izin mau nanya. Oh, iya, saya lagi buat penelitian, riset. Sekalian mau nanya juga, mungkin nggak terlalu berhubungan sama yang lagi dibahas sama Bang Zuma. Cuman pas kebetulan nih Bang Zuma nih cukup dilulukan sebagai pengajar, jadi sekalian mau tanya, semoga Bang Zuma bisa jawab juga untuk bisa melengkapi risetnya saya. Mohon petunjuk. Sama. Silakan bang. Mau nanya tentang ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran, ayat apa ya bang? Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah 3 ayat berapa bang? Ayat 3. Ayat 3. Oh siap. Kalau gitu ini jadi bahan riset saya, karena saya nanti mau naik koma-koma lain, saya nanya teman-teman muslim yang lain juga sih soalnya. Untuk Terima kasih bang. Untuk apa? Ya riset aja bang. Sebelumnya bang. Terus Ya sebelumnya bang TVT, apa mungkin antum itu bertanya tentang Islam itu kira-kira mau mencari kebenaran atau ada sesuatu yang kalian itu? Iya bang, ini kan penelitian, ini riset. Saya rasa nggak ada salahnya kan bang. Oh iya. Iya. Ya, Makasih banyak bang Zuma atas jawabannya. masuk enggak Ya, untuk sama-sama, Bang. untuk apa risetnya itu? Ya riset aja. Ya supaya kita bisa lihat, siapa tahu informasinya berbeda-beda. Who knows? Lah kan bisa datanya dengan Google aja, itu bisa gampang lah ya. Kalau bang apa si Maksudnya motifnya apa? negativity ya. Insya Allah kalau Islam bang dipertanyakan Islam itu semua sama jawabannya. Karena kan kita pernah Enggak apa-apa bang, saya kan lagi buat riset. Saya rasa nggak apa-apa kok sih. Ya. Kalau memang sama semua jawabannya kan harusnya kan abang nyantai aja, nggak usah ini Iya, juga iya, bang. gampang. Siap, makasih ya bang. Enggak, saya Turun lagi ya bang. Ya. Abangnya lanjutin lagi ya topiknya. Saya cuma riset aja Iya, kok bang. Wah. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih bang. Bang Negativity nggak apa-apa di sini aja, karena menyangkut riset abang itu bagus, untuk publik juga bagus. Ini mohon maaf nih, dalam rangka sebagai kuliahan S2, S3 gitu, gimana bang? Enggak, sebagai Ini. pengetahuannya saya aja. Siapa tahu kemudian hari saya juga bisa bikin buku kan. Oh iya, bagus bang, bagus. Ditunggu aja bang di sini bang. Nanti kan habis dengan Bang Ranto, langsung juga nih diselingi dengan pertanyaan dari abang. Boleh, silakan. Dilanjut Bang Zuma. Maksudnya negativity ini untuk membandingkan muslim satu muslim lainnya gitu kah? Atau ada yang beda gitu nanti? Iya, kadang ya maksudnya mau tahu aja informasi dari setiap muslim, pengetahuannya mereka tentang lain-lain, daripada nanya yang terlalu seluk-beluk dan pengertian dan lain-lain yang perlu penjelasan panjang lebar. Ya saya kasih pertanyaan itu aja sih abang. Ya. Jadi harap-harap nanti bang negativity di kemal-kemal lain juga antum pertanyaan itu insya Allah. Harapannya saya ya semua jawaban sama. Nah, Ya, kalau ya, misalnya ya. sudah sama Insyaallah. terus mau diapain? Ya itu jadi catatannya saya.
Oh. Itu kan hasil riset kan Bang. Ya, itu starting mungkin untuk mudah-mudahan ketemu kebenaran, Bang. Amin 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 Ya, amin. bagus. Amin Allah ya. Jadi terima kasih atas hadirnya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang masih di bawah karena si Bang Roni, mohon maaf ada kenapa saksi Yehova yang dulunya Kristen. Kalau semua ini menghampiri ketahui, jadi dia sudah tidak percaya sisi Tuhan. Jadi mungkin Bang, ada yang ini boleh menjabarkan izin lebih nih di lanjut. typing ini ada yang Al-Baqarah 281. Ini gimana sih? Gimana, Bang? Siapa sih ini Oten Gimana korban itu, Bang? Paulus? Siapa? Coba tadi Iya, yang tadi, Bang. jadi terkait dengan wahyu terakhir itu memang ada beberapa pendapat. Ada surah Al-Baqarah ayat 281, ada surah Al-Maidah, ada Bentar Bang, pelan-pelan Bang. Pelan. Iya. Al-Baqarah berapa Bang? Mohon izin. 281, 278 dan surah Al-Maidah ayat 3. Memang ada beberapa pendapat gitu ya. Al-Maidah ayat 3. Siap. Iya. Tapi saya lebih cenderung kepada ayat 3 ini, Al-Maidah. Karena di Al-Maidah itu jelas sekali dikatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamamu gitu. Artinya kalau sudah sempurna, berarti nggak ada lagi data yang diwahyukan setelahnya kan gitu. Karena udah disempurnakan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Pada hari ini telah kusempurnakan Al-Maidah untuk berapa? Al-Maidah ayat 3. Enggak, yang orang-orang Kristen takut karena ini Enggak, Iya, sama. Bukan. Ayat 3, Al-Maidah ayat 3 itu. Heeh. Kelanjutan terjemahan, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu juga diriwayatkan oleh As-Sudi ya, bahwa Al-Maidah itu surah 5 ya Bang? Al-Maidah kelihatannya iya. Iya. Ayat. Hurimat alaikumul. Itu. Iya. Yang ini bang, al yauma akmaltu lakum dinukum, yang itu bang, bukan? Iya, itu sambungannya tadi. Iya, iya. Awal ayatnya itu hurrimat alaikumul maitatu. Oh iya. Maitata. Gimana, kita lanjut atau gimana nih? Lagi, Bang. Bang negativity Ada ada pembahasannya, mohon maaf saya udah mengganggu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. enggak, Pak. Bang Zuma ini sentiasa bersiap sedia ya untuk kita bukan saja dari Kristen, tetapi saya percaya beliau ini sunda kami semuanya. Jadi kami kan mohon pencerahan dari beliau, intinya untuk menambah bukan menambah keilmuannya, tetapi menambah pengetahuan biar tetap kemudian akidah kami tetap kokoh dalam akidah Islam. Gitu, insya Tapi Allah. seneng dengar argumennya Bang Zuma tentang Al-Maidah 3 daripada yang lain yang tadi Abang sebutkan Al-Baqarah. Keren. Bang Awi atau Bang Uco, ini Bang Dewa katanya mau sebentar 5 menit aja, Bang. Boleh gantian, Bang? Turunkan Saya aja. turun, Bang. saya turun aja Bang. Tidak ada yang Sudah. ikutan. Assalamualaikum. Enggak, saya turun aja, Bang. Patroli. aja. Enggak Bang, habis ada yang Waalaikumsalam ngomong katanya saya ngemis koin lagi, enggak usah dah. Oh, Parah, jangan didengarkan itu typing. Itu typing diabaikan kita di atas. Jangan dengarkan Ini. bawah bang. Itu Bang Al kita Hidayah atas. krisik bang, agak noise Bang Al Hidayah, mungkin posisi atau lagi ngecas. Iya, gas, Bang. Enggak apa-apa gitu. Oh iya. Lanjut Bang Juma. Kalau yang penting langsung terganggu lah. Iya, jadi gini. Apa dulu nih Bang Dewa juga. Ya, mungkin ada mau Kita disampaikan. sabar, Dek. Bang Ya, Dewa. ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Juma. Juma di sini. Astagfirullahaladzim.
Bang Juma, Ini Bang, Ya ada. Iya, gimana iya Bang? ya. Dewa boleh sebentar ya, saya- minta waktu 5 menit. Sebentar ya. Ya, silakan. satu menit saja. Bang Juma, Oh, mungkin baik, saya cuma mau tambahkan satu ayat lagi di Boleh, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Katanya begini, inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah mengutus putra tunggalnya ke dunia supaya kita bisa mendapatkan kehidupan melalui Dia. Allah mengutus putranya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita, bukan karena kita telah mengasihi Dia, tapi karena Dia mengasihi kita. Jadi mungkin itu Bang yang menguatkan saya untuk percaya bahwa Yesus memang diutus untuk korban penebusan dosa itu yang diwariskan oleh Adam. Gitu Bang. Silakan dilanjutkan. Ini Bang Iya. Rosto yang tadi ya? Oh iya. Ya silakan Bang, dia belum ke Gronda, silakan dia mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, Mungkin impan gitu. ya baik. Tadi Dewa nelpon Bang Juma ya 2 kali tadi, tapi karena nggak diangkat. Terus Dewa WA. Tadi Dewa mensahadatkan orang Hindu Bang. Barusan, kira-kira jam 7. Jam 7 ya? Iya. Alhamdulillah ya. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena Dewa terburu-buru sama Pak Ustadz Alif sama Pak Angon, terburu-burunya itu karena Isya ya, sholat Isya sama sholat Taraweh. Nah terus dia pengen janjian berbicara dengan Bang Juma tadi mestinya tadi, tetapi orangnya ternyata udah pulang Bang, udah pulang. Nah akhirnya dia pengen besok sekitar sore jam 4 dijadwalkan sama Bang Juma. Dia pengen diberikan nama ya kan, sama Bang Juma, soalnya dia pun udah kenal sama Bang Juma melalui diskusi seperti ini Bang. Masya Allah. Baik, Dan Allahu Akbar. sahadat ulang, kalau bisa sahadat ulang Bang. Iya. Sahadat ulang. Takutnya tadi karena terburu-buru gitu Bang, karena terburu-buru waktu gitu. Besok jadi dijadwalkan sama Dewa jam 4 Bang ya. Boleh Bang ya? Iya. Ngobrol Iya, sebentar insyaallah, ya, barang insyaallah. setengah jam atau enggak 1 jam sama beliau jam 4. Berarti waktu di sana jam 5, waktu di Abang jam 5. Insya Allah. Iya, namanya Mbak Asti. Mbak Asti dari Hindu, bukan dari Kristen ya. Bukan dari Kristen, tapi dari Hindu. Itu aja. Makasih banyak Bang Juma ya. Dewa mesti Oke. cepet-cepet ada Ya, tapi di ini. sini aja dulu, Bang Dewa. Saya dulu berapa? Enggak. Dewa ada acara makan malam sama Luna Maya di Warteg Bahari sini. Masya Allah, ini Namanya udah nungguin. kejandar ya, aduh. Ikut Bang, ikut. Tunggu nanti besok jam Iya, 4 ya. Berarti di Abang jam 5. Makasih banyak ya Bang Hidayah dari dikasih Ya, kesempatan Bang naik. Dewa. Iya, iya. Pak Ucok, Pak Restu Sigi dan negatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Guru Ndak ditanggapi yang tadi itu dari saudara teman kita ini. Terus itu tentang Satu Yohanes, tentang pembenaran Yesus Juru Selamat gitu Guru Ndak. Silakan. Iya, baik. Jadi saudara saya nih ya, ketika mengambil kemudian 1 Yohanes 4:9 nomor sampai nomor 10 ya. Saya ingin kita memahami ya secara logika sehat. Ketika kita melihat dari 1 Yohanes 4 ini, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi anak harus dipahami dulu. Anak itu adalah orang yang intim, orang yang dekat dengan Tuhan, artinya utusan, wakil Tuhan, duta Tuhan yang diutus ke atas muka bumi ini sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan itu bukan Tuhan. Anak Tuhan itu adalah orang yang dekat, orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Boleh Anda lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang mendengarkan didikan Tuhan, taat melaksanakan didikan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan. Berarti Yesus ini adalah hamba Tuhan yang tekun di dalam menjalankan didikan Tuhan. Makanya disebut sebagai anak. Nomor 10-nya kemudian dikatakan, inilah kasih itu. Nah coba kita lihat, inilah kasih itu,
bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, ketika Yesus itu datang, apa yang diajarkan kepada mereka? Cara untuk bertaubat, diajarin. Cara kemudian untuk melaksanakan prosesi ibadah, diajarin. Makanya Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, untuk lebih memahami data ini, saudara saya tolong lihat di dalam kitab saudara di Yohanes 12 nomor 48. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Barang siapa menolak aku, ingat, barang siapa menolak aku, dia ditolak sebagai apa? Nanti kita lihat dari ayat ini, dari data ini. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Coba, ada hakimnya orang-orang yang menolak Yesus itu. Apa hakimnya? Yaitu perkataan yang kukatakan, firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, artinya gini, pengajaran yang Yesus ajarkan ketika dia berdakwah kurang lebih 3 tahun, perkataan-perkataan itulah yang kemudian menjadi hakim. Nah, sekarang kalau umat Islam dihakimi, kenapa umat Islam itu tidak menuhankan aku? Maka pertanyaannya kembali adalah, adakah ketika kamu berdakwah menyampaikan firman kepada Bani Israel untuk menuhankan dan menyembah dirimu? Tentu tidak ada. Berarti itu tidak menjadi poin penghakiman. Nah, sedangkan teman-teman Kristen ketika ditanya, siapa yang mengajarkan engkau untuk menyembah diriku atau melampaui batas terhadap ajaranku? Sedangkan aku tidak pernah mengajarkan. Dan aku sudah bertitip pesan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, coba Anda telah diri Anda sekarang. Apakah Anda menjadi agama sekarang ini, penganut agama sekarang ini, berdasarkan perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus datang kepada Bani Israel, atau Anda beribadah dengan adanya hukum dosa waris dan seterusnya? Itu adalah perkataan-perkataan yang datang setelahnya. Sementara yang menjadi hakim adalah perkataannya Yesus, bukan perkataan orang-orang yang datang setelahnya. Ya, silakan. Mohon izin, tadi ayat 48, nomor 48. Kalau pengertian dari ayat 45-nya, mohon petunjuk, Bang. 45 dari Yohanes 12. Baik. Di dalam Yohanes 12 ini nomor 45, ketika Anda melihat, di situ dikatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Apa yang dimaksud dengan melihat Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Melihat, Bang, konteksnya melihat, mata, melihat. Oke, baik. Jadi kalau itu yang dijadikan sandaran, barang siapa melihat aku makan, dia melihat pencipta langit dan bumi makan. Barang siapa melihat aku ditampar, dia melihat pencipta langit bumi ini ditampar. Barang siapa melihat aku dikubur, dibunuh, maka dia melihat pencipta langit dan bumi ini dikubur, dibunuh. Apakah begitu? Tidak, aku adalah ajaranku. Yang kulakukan ini bukan dari diriku sendiri. Yang kuucapkan ini bukan dari diriku sendiri. Makanya dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa iya kita tega melihat pencipta langit dan bumi kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak mungkin. Apa kita tega melihat Tuhan kita ini dibunuh? Nggak mungkin. Jadi perlu saudara pahami, melihat aku sama melihat dia, artinya aku ini wakil Tuhan. Makanya kalau Anda melihat dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam, maksudnya nggak ada yang berani klaim seperti Yesus, ya? Heran juga. Maksudnya? Iya, nggak ada yang bisa klaim sama seperti Yesus. Barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Yesus. Ini Allah. Oke, saya maklum. Barang siapa melihat aku sama melihat Allah. Oke, itu Anda jadikan sebagai dasar untuk Yesus kok berani sekali klaim kayak gitu ya?
Dia utusan Tuhan, Bung. Ingat. Sabar. Sabar. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sekarang ia mengajarkan Yesus berkata seperti itu, siapa menurut Anda? Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku ucapkan. Sekali lagi saya tanya kepada saudaraku ini, yang memerintahkan dan mengajarkan Yesus berkata-kata seperti itu siapa menurut saudara? Yang datang dari Bapa adalah Yesus. Itu klaim sendiri dari Yesus. Oke, pernah Anda membaca dalam kitab saudara bahwa makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga? Pernah enggak Anda baca itu? Di mana, Bang? Oke, kita cari ya. Saya lupa datanya. Yang jelas di dalam kitab saudara itu jelas Yesus mengatakan, pengarang kitab saudara mengatakan makhluk-makhluk surgawi itu, kalau saya tidak salah, di dalam Korintus kayaknya ya, sama seperti Yesus yang datang Korintus. dari Itu ya, kan sorry. yang Abang percaya suratnya Paulus kan, Bang? Nah, sekarang makanya saya tanya kepada saudara, apakah Anda Enggak, percaya? Abang nggak tanya, Abang harusnya jawab. Maksud apa ini? Maksudnya apa ini? Oke, kalau menurut Yesus silakan Anda baca Matius 4 nomor 4. Gak usah lari, lompat dulu ke sini aja dulu. Nah, kan menurut Yesus yang Anda mau, yang sama seperti Yesus kan? Matius 4 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Apa? Yesus sama Manusia- seperti malaikat-malaikat. Manusia Seperti yang hidup maksud. Manusia hidup bukan hanya berdasarkan roti saja, tapi setiap firman yang datang dari Tuhan. Yesus firman atau bukan? Amin. Nah, berarti Anda juga firman kan? Betul nggak? Setiap firman apa? Ulang-ulang. Masa Matius bisa jadi 4 firman? nomor 4. Anda buka dan baca Bible Anda. Masa saya ngajarin? Matius berapa, Bang? Matius 4. 4 ayat 4. Oh, iya. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari Allah. Matius 4 ayat 4. Nomor 4. Mau ditanggapi itu, Bang? Iya, itu kan sama seperti ketika Yesus dia klaim bahwa dia adalah roti hidup. Ya, silakan Gurunda. Saudara Al-Hidayah, tolong bacakan 1 Yohanes 3 nomor 2. Anjay, lompat lagi, cu. Enggak, kalau ngajar orang memang gitu. Aku harus ngajar orang begitu emang, sistematis. Nggak bisa asal-asal. Sekarang Anda percaya nggak bahwa setiap orang itu hidup sesuai dengan firman yang berasal dari Tuhan? Apa bedanya dengan Yesus? Yesus adalah roti hidup. Roti hidup maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu roti hidup? Firman kan, Abang. Dia klaim Yesus maksudnya roti hidup itu sendiri. apa Bahkan maksudnya? dia klaim sebagai hidup itu sendiri. Bagaimana cara Yesus memberikan hidup kepada pengikutnya? Dengan cara apa? Kok berani sekali Yesus klaim seperti begitu? Karena ya? dia Aduh. berkata-kata dari dirinya atau dari Tuhannya. Bang Suma 1 Yohanes 3 ayat berapa Bang Suma, saya bacakan. Nomor 2, Bang. Baik, kubacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi Akan sama sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti keadaan Iya, Yesus yang sebenarnya sama seperti siapa? Kita akan jadi seperti roh. Berarti Bang, Kan sama seperti Yohanes 14, Yohanes 16. Jadi Anda akan sama seperti Yesus. Aku di dalam Bapa dan kamu ada di dalam aku. Iya, berarti Anda akan sama seperti Yesus. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu manusia atau Tuhan menurut saudara? Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2, Bung. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti Anda juga Tuhan. Kalau Anda manusia, maka Yesus juga manusia. Sekarang Anda pilih. 1 Yohanes 3 berapa tadi, Bang? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin.
Nah, Anda mengaminkan. Berarti Yesus yang akan sama seperti Anda, atau Anda yang akan sama seperti Yesus? Saya akan jadi roh sama seperti Yesus, seperti apa yang Yesus diajar. Berarti Anda juga Tuhan. Enggak, tapi yang jelas saya bukan Tuhan dong. Loh, berarti Yesus juga bukan Tuhan, karena kita akan sama seperti Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaannya sebenarnya bahwa kita semua dalam makhluk roh. Berarti Yesus juga makhluk roh. Anda sudah akui? Dengar abang, yang dari awal kita adalah makhluk roh. Berarti Anda sudah akui bahwa Yesus juga makhluk roh. Jatuh, akhirnya kita pun bisa mati, jadi mortal, bukan immortal. Iya. Oke, berarti saudara saya ini sudah mengakui Yesus itu adalah makhluk jadi roh. manusia yang kekal. Iya, berarti Anda sudah akui Yesus juga akan menjadi makhluk yang kekal, manusia yang kekal. Dia kan kekal memang. Iya, sama seperti Anda kan, kekal. Belum bang, kekalnya tergantung kekal di mana, kekal di neraka, kekal di Anda surga. akan sama seperti Yesus, bukan tempat. Keberadaan saudara, wujud saudara, yang akan sama seperti Yesus, bukan tempat. Apakah di surga atau neraka, bukan tempat. Tapi keberadaan Yesus yang sesungguhnya itu akan sama seperti Anda. Kalau Anda mengaminkan, apakah Anda mengaminkan Anda juga adalah Tuhan atau Yesus juga adalah manusia? Keberadaan tuh ada tulisannya di mana keberadaan? Baca yang tadi. Keberadaan kamu nanti. Iya baca, abang yang baca. Saya lagi baca nih masalahnya. Iya, boleh. Apa yang tertera di sana? Ada enggak kata keberadaan situ? Suruh baca, Cuk. Nabi baca. Saya sudah membantu Anda loh. Saya sedang membantu Anda untuk Anda belajar Bible loh. Tafsir coba diakan ulang bang biar jelas gitu. Iya. Coba Anda baca. Tadi kan abang klaim bukan di surga, ini masalah keberadaan. Keberadaannya ini sama. Yes, Iya, bang? Saya tidak sedang mengatakan Anda di surga atau neraka. Anda akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi keberadaan Yesus ketika Anda mengatakan Dia Tuhan. Keadaannya yang sebenarnya Dia adalah Allah, Raja. Nah, berarti Raja. Anda adalah Tuhan di segala Tuhan. Oh, abang jangan melencengkan bahaya, Pak. Abang melencengkan membuat manusia menjadi Tuhan. Anda atau saya yang menyelengkekan ini? Anda atau saya? Nah, sekarang coba. Saya melencengkan gimana, Bang? Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Berbeda, bahaya sekali. Saya bacakan lagi ya, negatif. Justru itulah Islam mengatakan sangat bahaya kalau Anda menyelewengkan manusia menjadi Tuhan. Bahaya, kekal di neraka itu tempatnya. Memang bahaya. Nah, ini sekarang ketika saya membacakan kepada saudara bahwa kita akan menjadi, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan melihat Dia. Kita akan melihat Dia. Berarti itu ada pemisahan, Bang. Ya, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaannya. Kita melihat Dia dalam keadaannya. Itu ada pemisahan antara kita dan Dia. Betul. Memang Anda dengan saya juga ada pemisahan. Abang mau nyamain saya dengan dia gimana, Bang? Kita akan sama. Kita akan sama. Iya. Terus Bang negatif. Baca dulu ayat yang di atas. Sebab kita akan melihat Dia. Kita akan melihat Dia. Melihat Dia dalam keadaannya. Dalam keadaannya gimana? Yang sebenarnya. Bang negatif. Ini coba lihat ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Di sini yang harus Bang negatif pahami. Kita akan menjadi sama seperti Yesus dalam keadaan sebenarnya. Nah, kalau Bang negatif percaya Yesus Tuhan, berarti kita akan dirubah seperti Tuhan. Begitu? Enggak dong. Pengertian yang salah. Kita diubahkan sebagai makhluk roh. Itu pertama. Lalu kan lanjut. Sebab kita akan melihat Dia pemisahan dalam keadaannya yang sebenarnya. Jangan melencengkan pengertian. Bahaya, bro. Saya tanya dulu kepada saudara, kita dengan Yesus nanti keadaannya sama atau tidak? Gini, Bang,
ketika rasanya stuck di 1 Yohanes 3 ini langsung maunya ditekan terus. Kembali ke Enggak, Yohanes Anda 12 yang tidak mengenai jujur terhadap melihat kitab Tuhan. Anda Enggak, sendiri. Bang. Apa yang tidak jujur? Oke, Hati-hati mari kita akan kebenaran. tanya saya tentang 1 Yohanes 3 ayat 2. Tanya saya. Biar saya Enggak, tanya, kita balik ke biar Yohanes saya 12 sampaikan aja, yang Bang. sejujurnya kepada saudara. Kita balik ke Injil aja, Yohanes 12 tadi tuh. Loh, ini pernyataan siapa ini? Siapa yang melompat? 1 Yohanes 3 nomor 2 ini siapa nih? Yang mengatakan bahwa kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau kita melihat Yesus dalam keadaan seperti itu, kalau kita melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, maka kita akan menjadi sama seperti Dia. Berarti kita juga Tuhan. Sekarang Anda pilih, Anda Tuhan atau Anda manusia nih? Abang pilihnya apa, Bang? Loh, kita manusia, Yesus manusia. Jangan Anda rubah anak Maria menjadi Tuhan. Ingat Bang, ingat. Dikatakan di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, Antikristus dan penyesat itu adalah dia yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Makasih. Ayo. Ada ya? Jadi Yesus itu datang sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, duduk di samping kanan yang Maha Kuasa sebagai manusia, dan akan datang untuk kedua kalinya juga sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Bang Suma, boleh saya tambahkan, Bang Suma? Iya, silakan. Untuk memahami Yohanes 12 ayat 45, siapa yang melihat saya, melihat juga dia yang mengutus saya. Jadi Bang, negatif. Kenapa Yesus bisa mengklaim seperti ini? Karena Yesus dengan sempurnanya, begitu sempurna dia mencerminkan sikap Bapaknya, ajaran Bapaknya. Betul Oleh sekali. sebab itu, Yesus dengan percaya dirinya, karena dia manusia yang tidak memiliki dosa. Jadi dia bisa mengatakan, kalau kamu mau melihat Bapa, lihat saya saja. Ya. Artinya bukan dia sama seperti Bapa, karena Yesus Betul. dengan sempurnanya mencerminkan baik ajaran. Jadi apa yang diajarkan Subhanallah. Bapaknya, begitu sempurna diajarkan semua kepada murid-muridnya. Jadi Masya dia tidak pernah mengajarkan dari ajaran di luar Bapaknya. Oleh sebab itu Yesus mengklaim Bapa dan aku satu. Bukan berarti aku dan Bapa sama. Dan apabila murid-muridnya bisa mengikuti ajaran Yesus, kita juga akan dikatakan bersatu dengan Bapa. Berarti apakah kita akan menjadi seperti Allah? Tidak mungkin. Begitu, Pak. Nah, Jadi ini kenapa kalau Pak negatif bilang, kenapa hanya Yesus berani mengatakan itu? Karena hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang sempurna dan dengan sempurna mengajarkan ajaran dari Bapaknya. Dia tidak pernah mengajarkan dari pikirannya sendiri. Begitu, Bang. betul sekali. Nah, Masya Allah. negatif saya tambah di kita tahu. Nah, terus ini saya juga nilai bukti yang apa sendiri memang Bang, suaranya putus-putus, Bang. Ini Bang Al putus-putus suaranya Bang Al. di apa di situ dulu yang dibawa, mohon ya stop dulu tip-tip ya, tolong, karena ini naik putus. Jadi ini baru ini adalah apa juga dia adalah saksi Yehova, dia tidak protestan lagi karena tidak meyakini lagi. Yes. Mungkin sama beliau ini Bang Juma mungkin boleh dijabarkan lebih jauh dan Siapa Bang yang saksi Yehova? ini si Restu ini sama Anda di Oh, sih. dia. Jadi ini adalah protestan saksi Yehova. Nah, di bawah coba di situ dulu tip-tipnya teman-teman. Maaf karena suara saya agak putus-putus. Putus-putus Bang Al. Teman-teman di bawah tap-tap layarnya di stop aja biar nggak ngelak Bang Al hidayahnya. Ya nggak apa-apa Ya, di kan stop turun aja. dah, sering. Nggak bisa Bang, mereka bebal Bang. Iya. Ya silakan dilanjut nih Bang Al. Ya saya tidak sama Gurunda aja karena ini saya Ya Bang Al nampaknya lebih ini ya. Putus-putus Bang Al.
kita lanjut Bang Juma saja dengan Bang Restu dan Bang Negatif. Ya, Dilanjut Bang. Iya, silakan. Mas dulu cek ya. Dulu Mas, karena saya Putus-putus ya. Ya Bang Al nampaknya lebih bagus di stop terlalu aja. ini. Hilang putus-putus suara Bang Al ini. Silakan ini kita lanjut aja Bang Negativity dan Bang Restu. Enggak bang, abang kalau mau lanjut aja. Saya mau lanjutin risetnya saya sih sebenarnya. Oh iya, dilanjutkan. Iya, cuman abang Ya, seru mengenai aja yang lah. tadi. Makasih. Seru yang tadi itu seru. Lanjut Bang. Keren. Iya. Kembali kepada yang tadi teman kita yang dari Saksi Yehova. Jadi pembeda kita kemudian ketika kita sudah mendudukkan Yesus itu sebagai nabi utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Pembeda kita kemudian adalah Yesus diceritakan sebagai manusia yang mati secara terkutuk. Kalau di Islam itu tidak diimani yang seperti itu. Nah sekarang kalau kita melihat lebih jauh apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi, kita coba melihat di dalam Ulangan 21 nomor 23 yang mau dijadikan sebagai yang dijadikan acuan sebagai hukuman kepada Yesus, yang mana ini adalah sangat-sangat menodai daripada misi Yesus sebagai utusan Tuhan. Kita katakan janganlah mayatnya dibiarkan selama-lamanya pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang dibiarkan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah ini kemudian ketika dikatakan sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, seakan-akan tentara Romawi itu adalah Tuhan. Seakan-akan pelaku daripada pelaksana hukuman kepada Yesus yang disalib di atas tiang salib itu secara terkutuk, itu adalah Tuhan itu sendiri. Seakan-akan tentara Romawi itu adalah perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan sendiri oleh Tuhan itu lagi di dalam Ulangan 27 ya, nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, kenapa kemudian diajarkan sosok nabi yang suci, rasul yang suci yang datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, di mana dia dengan mulutnya sendiri mengatakan dalam Yohanes 7 Yohanes 4 nomor 30 Yohanes 7 nomor 349. Ya, kalau saya nggak keliru ya. Di situ dia katakan bahwa orang banyak ini terkutuklah mereka sebab mereka tidak mengenal hukum Taurat. Yesus dan Tuhannya sama-sama mengatakan terkutuk orang yang melanggar hukum Taurat. Jangankan melanggar, tidak mengenal hukum Taurat saja itu sudah terkutuk menurut Yesus. Nah, kemudian Tuhan di dalam uraian pengajarannya di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Jadi cara mengasihi Tuhan itu adalah melaksanakan perintah-perintah
Jadi saya bilang di mohon maaf ya teman-teman. Teman-teman